Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Nurandita dengan NIM 20586. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan hasil dari proposal business plan saya. Di sini saya akan menyusun sebuah ide bisnis dan usaha dalam bidang makanan, yaitu LA Donuts. LA Donuts ini merupakan nama dari usaha yang akan saya kembangkan dengan jenis makanannya donat. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa donat itu menjadi makanan kesukaan sebagai camilan yang enak dan mengenyangkan, dan juga memberikan rasa manis sehingga banyak disukai oleh anak-anak. Tidak hanya anak-anak yang menyukai makanan donat ini, kalangan dewasa pun juga menyukainya karena rasanya yang manis, enak, dan memberikan kenyang itu yang bisa membuat disukai oleh semua orang. Baiklah, selanjutnya ada ringkasan eksekutif, yaitu di sini merupakan ringkasan atau rangkuman kenapa LA Donuts ini dibuat. Yang pertama itu merupakan salah satu usaha dalam bidang makanan yang dibuat untuk melengkapi kuliner dari para konsumen. Karena dari donat sendiri kan memberikan tadi rasa manis dan lebih mengenyangkan, yang mana bisa jadikan cemilan favorit karena bentuknya juga yang lucu dan simple, makanya bisa menjadi pelengkap kuliner dari para konsumen tersendiri. Yang kedua, LA Donuts ini berasal dari singkatan nama saya sendiri, yaitu Lutfia Andita. Nama saya itu kan Lutfia Nur Andita, tetapi saya mengambil awalan dan akhiran nama saya saja, yang mana bahwa usaha ini didirikan oleh saya dan dikembangkan oleh saya. Selanjutnya ada prolog. Prolog ini adalah seperti latar belakang mengapa saya membuat ide usaha ini. Karena pada saat zaman sekarang ini banyak anak muda yang menyukai kuliner yang dan hangout atau menongkrong di luar untuk menghabiskan waktu bersantainya. Jadi dengan menghabiskan waktu bersantainya atau mereka tuh melakukan hangout, berpergian keluar dengan menjelajahi kuliner. Makanya saya membuat suatu makanan yang simple tapi mengenakan, yang mana bisa dinikmati oleh semua kalangan dan juga bisa menjadi cemilan terbaik untuk waktu bersantainya. Selanjutnya ada rancangan dan uraian. Di sini merupakan sebuah rancangan dari produknya dan uraian dari produk itu sendiri. Di samping itu ada sebuah sampel fotonya dari donat yang akan saya kembangkan. Itu adalah beberapa sampel dari foto produknya. Di sini rancangan dan uraiannya adalah yang pertama, LA Donuts merupakan jenis makanan yang menjadi cemilan manis untuk disajikan. LA Donuts ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Dan variasi dari LA Donuts ini juga beragam dengan berbagai cita rasa. Terdapat varian coklat, strawberry, tiramisu, dan juga ada gula. Mengapa saya membuat lebih bervarian dalam rasa? Karena membuat agar tidak membuat para konsumen bosan dan lebih menikmati dengan segala variasi, dan juga setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada sasaran pemasarannya. Di sini ada daerah yang menjadi lokasi tempat usaha ini akan dikembangkan, yaitu daerah pemasarannya pada LA Donuts ini akan dilakukan di Ruko Pemda 2 Batu Aji, Batam. Terus untuk pelanggannya terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Jadi semua orang bisa menikmati makanan ini. Untuk situasi pasar berdasarkan segmentasinya, pasar sendiri, lokasi usaha tersebut menjual berbagai banyak jenis makanan dan juga terdiri dari banyak kalangan usia, karena di situ merupakan pusat makanan juga dan banyak orang yang berbelanja di situ. Untuk jumlah permintaan pada produk yang dibuat pasti juga akan sangat banyak, melihat kapasitas pelanggan pada daerah tersebut juga sangat banyak. Selanjutnya ada strategi dan taktik pemasaran. Di sini yang pertama, dalam usaha ini akan dilakukan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan apa yang diminta oleh konsumen atau pelanggan. Jadi dengan adanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan peminat dari konsumen atau pelanggan tersebut, usaha ini akan bisa berkembang dengan baik nantinya. Yang kedua, untuk harga sendiri pada LA Donuts ini akan dikisarkan pada satu piecesnya itu
10.000 yang terdiri dari 6 buah donat. Jadi satu pieces itu ada 6 buah donat isinya dan harganya 10.000. Yang ketiga, untuk pengambilan bahan dilakukan dengan mencari agen penjualan yang menjual bahan-bahan berkualitas. Di sini saya memilih bahan-bahan yang lebih berkualitas walaupun harganya agak sedikit mahal, tetapi produk yang dihasilkan itu baik. Daripada saya mengambil bahan-bahan yang biasa aja yang kurang berkualitas tapi dengan harga yang sangat murah. Karena di sini kita mengutamakan kenyamanan dari konsumen. Selanjutnya ada penganggaran pemasaran. Di sini adalah rencana anggaran dari dilakukannya pemasaran. Yang pertama di sini ada iklan. Di sini iklannya kita menggunakan di sosial media saja, di Instagram. Kalau untuk iklan sendiri, satu iklan itu harganya sekitar 25.000. Untuk packaging dan pengiriman itu sekitar 70.000 dan transportasi di sini digunakan misal untuk membeli bahan-bahan ataupun mengantar makanan kepada konsumen. Untuk transportasi di sini harga yang ditargetkan yaitu 50.000. Selanjutnya ada aspek produksi. Aspek produksi ini terdiri dari pengadaan bahan, kebutuhan sumber daya produksi. Nah, untuk pengadaan bahan di sini, penyediaan bahannya itu mencakup volume yang cukup banyak dan besar karena mudah ditemukan di daerah usaha yang akan dilakukan. Jadi, bahan-bahan produksinya sangat mudah ditemukan dan tidak mengalami kesulitan untuk mencarinya. Untuk kebutuhan sumber daya produksi, di sini kita menggunakan alat-alat produksinya seperti penggorengan, kompor, gas, mixer, oven yang menjadi alat untuk membantu proses pembuatan produksi tersebut. Yang kedua, kita membutuhkan tenaga kerja yang handal karena dalam membuat donat ini walaupun bahan-bahannya mudah cukup ditemukan dan juga langkah-langkahnya sangat mudah, tetapi dibutuhkan teknik yang khusus agar hasil dari donat tersebut juga bagus. Selanjutnya ada proses produksi. Di sini yang pertama proses yang dilakukan yaitu mencampurkan telur, mentega, gula sampai merata dan mengembang. Terus masukkan tepung, kentang yang telah direbus, lalu aduk hingga tercampur merata dan tambahkan vermipan atau ragi roti sedikit. Setelah itu aduk hingga merata sampai adonan donat bisa dicetak atau dibentuk. Setelah bisa dibentuk, baru dibentuk bulat melingkar seperti bentuk donat pada umumnya. Diamkan dahulu selama 15 menit agar mengembang. Setelah itu panaskan minyak, kemudian goreng hingga coklatan. Selanjutnya bisa diberi topping sesuai selera atau sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Untuk memperkirakan jumlah produksi dari donat tersebut, di sini kami membuat ada hari biasa, weekend, dan perayaan hari-hari besar. Untuk hari biasa di sini kami memproduksi sekitar 100 pieces. Untuk perharinya, untuk weekend kami juga perharinya memproduksi sekitar 150 sampai 200 pieces. Dan untuk perayaan hari-hari besar itu seperti mungkin Ramadan, Lebaran atau mungkin liburan itu perharinya kami 300 pieces sampai 500 pieces. Kenapa kami membuat jumlah produksinya dibagi-bagi sesuai dengan periodenya seperti itu agar bisa lebih terkontrol dan juga lebih tertuju apa yang mau agar hasilnya juga nanti baik. Selanjutnya ada penganggaran dari produksi. Di sini ada rencana-rencana anggaran dari dilakukannya produksi. Yang pertama ada biaya operasional. Di sini biaya operasionalnya itu ada tepung terigu, minyak goreng, gula, telur, ragi roti, kentang, mentega. Di sini kami mematok jumlah untuk terigu 25 kilo, minyak goreng 10 liter, gula 5 kilo, telur 10 kilo, ragi roti setengah kilo, kentang 7 kilo, mentega 2 dus. Untuk biaya operasional ini kami hitungkan per bulannya dengan jumlah 959.000. Selanjutnya ada biaya investasi. Di sini biaya investasi ini dalam jangka panjang waktunya itu berupa sewa ruko atau tempat jualannya, meja penyajian, meja kursi, kipas angin. Di sini total semuanya yaitu 11.950.000. Selanjutnya ada biaya peralatan. Di sini biaya peralatan di sini untuk mendukung pembuatan produk. Yang pertama ada kompor, wadah, mixer, penggorengan.
dengan total seluruhnya yaitu 678.000. Selanjutnya ada biaya lain-lainnya di sini seperti listrik dan air. Untuk total seluruhnya itu per bulan bisa 1 juta. Di sini untuk penganggaran produksi saya sudah mempertimbangkan sesuai dengan harga-harga pada umumnya yang bisa dijadikan patokan untuk dibuat dananya. Selanjutnya ada aspek organisasi. Di sini terdiri dari logo, nama perusahaan, alamat, visi dan misi, dan bentuk organisasi dari perusahaan. Aspek organisasi di sini nama perusahaannya LA Danance atau nama organisasi usahanya, alamatnya di Ruko Pemda 2 Batu Aji, Kelurahan Buliang, Batam, Kepulauan Riau. Untuk visi sendiri dari organisasi ini atau usaha ini adalah membangun usaha yang berkualitas dan dapat dicintai oleh semua orang. Yang kedua, membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha-usaha mandiri. Untuk misinya, di sini saya menjadikan usaha donat yang memiliki daya unggul tersendiri sehingga dapat bersaing di pasar bebas. Untuk bentuk organisasi perusahaannya di sini adalah perusahaan perorangan. Untuk selanjutnya ada struktur organisasinya. Di sini terdiri dari direktur utama atau pengelola utama dari usaha ini. Terus dibagi lagi menjadi manajemen, ada 3 manajemen atau pengelola usahanya, yaitu manajemen pemasaran, keuangan, dan gudang. Untuk manajemen pemasaran di sini menugaskan dari bagian pemasaran atau pengelolaan dari pemasaran dan juga pengelolaan bagian penjualan. Manajemen keuangan mengelola keuangan dari usaha tersebut, dan manajemen gudang menjadi bagian pembelian dan pengelolaan gudang. Selanjutnya ada manajemen dari usaha tersebut. Yang pertama ada planning, yaitu menetapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi dari manajemen planning ini lebih menuju kepada perencanaan dari usaha ini. Yang kedua organizing. Organizing ini adalah merupakan proses identifikasi dari aktivitas, melakukan klasifikasi aktivitas kelompok, dan tes dari tugas yang sudah dikerjakan. Artinya organizing ini lebih mengelola dan mengatur bagaimana jalannya usaha tersebut. Selanjutnya ada staffing. Staffing di sini adalah perencanaan SDM yang sudah tersedia, perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan pada divisi tertentu, dan proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar. Jadi di sini lebih menuju kepada tenaga kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja dikelola oleh staffing. Selanjutnya ada directing. Directing di sini menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan dan juga membimbing maupun memotivasi terhadap pekerja agar bisa bekerja secara nyaman, baik, dan maksimal. Jadi untuk directing di sini lebih menuju kepada pengarahan terhadap pekerja dan apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada penganggaran organisasi dan manajemen. Di sini merupakan rencana anggaran dari organisasi dan manajemen tersendiri, yaitu ada biaya inventaris dan biaya supply. Untuk biaya inventaris tersendiri terdiri dari kalkulator dan kursi. Untuk biaya supply ada alat tulis kantor, buku kas, nota, pena, brosur, dan tabel logo. Selanjutnya ada aspek dampak lingkungan. Di sini ada limbah dan dampak biofisika. Untuk limbah ini adalah limbah yang dihasilkan dari produksi usaha tersebut. Bisa berupa limbah padat, cair, atau gas. Untuk limbah cair tersendiri itu adalah minyak goreng. Limbah padat itu plastik dan kertas dari kemasan bahan produksi, dan juga limbah gas itu adalah gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi yang mengakibatkan adonan mengembang. Fermentasi di sini adalah fermentasi dari ragi atau fermipan. Untuk dampak sosial budaya yang sendiri yaitu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, dan perusahaan bisa menjadi lembaga sosial yang menjadi donatur bagi masyarakat sekitar. Artinya dampak sosial budaya ini yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar atau lingkungan sosial dan masyarakat sekitar. Yang terakhir ada penganggaran dampak lingkungan. Di sini adalah rencana anggaran dari upaya yang harus dilakukan dari dampak lingkungan tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama ada biaya investasi. Di sini ada donasi dan membuka lapangan kerja.
Jadi biaya ini digunakan untuk memberikan donasi kepada lembaga-lembaga sosial dan juga membuka lapangan kerja bagi perekrutan tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya operasional. Di sini ada pengelolaan dari minyak goreng. Di sini minyak goreng yang bekas hasil dari gorengan donat tadi bisa dijadikan diolah lagi menjadi minyak jelantah atau biodiesel. Untuk jumlah harganya sendiri yaitu 2.000 per liter minyaknya.